Yang kedua adalah ada juga ajaran nenek moyang kita, hati-hati. Anjing saja dikasih makan akan setia. Manusia dikasih kebaikan dibalas dengan kedengkian. Ini kan pesan kampanye yang sangat bagus sesuai ajaran nenek moyang kita. Jadi kalau ada yang menafsirkan ya itu adalah sindiran kepada orang tertentu, itu hak masyarakat. Juru bicara pasangan calon presiden nomor urut 2, Andre Rosiade, kembali memberikan analogi yang tidak pas kepada Anies Baswedan dengan menggunakan dalih pesan dari nenek moyang. Hal itu terekam dalam dialog antara Andre Rosiade dengan Wiz Khalifa di televisi nasional TV One. Awalnya, Andre mengaku pesan Prabowo air susu dibalas dengan air tuba adalah untuk semua masyarakat. Sesuai etika, jangan lupa terhadap kebaikan orang yang sudah membantu kita. Jangan karena kita ambisi, jangan kita ingin mencari kekuasaan, kita menghalalkan segala cara. Itu hal-hal yang lumrah saja. Tapi kalau ada yang tersindir, yang merasa tersinggung, ya biarkanlah masyarakat yang menilai. Hal itu menurutnya adalah kampanye yang sangat bagus yang diucapkan oleh Prabowo Subianto. Lalu ia mengutip sebuah adagium, anjing saja diberi makan akan setia, sementara manusia diberi kebaikan membalas dengan kedengkian. Kita hati-hati, anjing saja dikasih makan akan setia. Manusia dikasih kebaikan dibalas dengan kedengkian. Lalu ia meminta agar kampanye sesuai etika, jangan lupa membalas kebaikan orang yang telah membantu. Jangan sampai karena terlalu ambisius dengan kekuasaan, lalu menghalalkan segala cara. Tapi kalau ada yang tersindir, biar masyarakat yang menilai. Ini adalah cara menurunkan kualitas pilpres kita menjadi persoalan personal. Jadi kalau Anies di mana-mana melakukan kampanye dengan desak Anies, lalu ada selepet Imin, yang ini bicaranya tentang hati yang luka, nangis, cengeng, lalu menyatakan bahwa air susu dibalas air tuba, tetapi menurut Andre itu adalah hal yang umum. Mendengar argumen Andre Rosiade, Wiz selalu menimpali. Kampanye yang dilakukan oleh Prabowo menurunkan kualitas pemilu Indonesia saat ini. Anies tengah berusaha membuat pemilu bernilai dengan memberikan gagasannya untuk bangsa. Sementara Prabowo mengubahnya menjadi hal-hal remeh, seperti hal personal. Wiz selalu mengungkit kembali statement Prabowo di Masih Sunda Kelapa. Isinya Prabowo mengaku awalnya meminta Anies untuk menjadi cawapresnya. Tapi karena Anies sudah terlanjur berucap janji untuk 5 tahun di Jakarta, maka ia menolaknya. Saya hadir di Masjid Sunda Kelapa. Pernyataan Pak Prabowo. Sebenarnya yang saya minta adalah Anies. Tapi dia komit dengan warga Jakarta selama 5 tahun. Ada kata 5 tahun dari Pak Prabowo. Saya nggak tahu Andre hadir apa nggak di situ. Tapi saya hadir di Masjid Sunda Kelapa. Dan Anies menepati janjinya selama 5 tahun untuk tidak mau dimajukan sebagai cawapres maupun sebagai capres. Politik balas budi pun juga pernah dibahas oleh juru bicara Anies yang lain, yaitu Bestari. Ia menyebut Gerindra dan Prabowo mendapatkan keuntungan elektoral usai mendukung Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau hal yang sudah lunas, jangan diungkit-ungkit lagi ini macam apa gitu. Dulu kau aku kasih ini, dulu kau aku kasih ini. Lah aku kan kasih tambahan kursi juga buat partaimu. Oke. Gitu. Siapa lagi? Emang bisa mencalonkan sendiri Anies Baswedan? Kursinya cuma 15. PKS masih sama kita, Mas Bro. Sorry ya. Gitu loh. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh juru bicara Anies lainnya, yaitu Muhammad Iqbal. Ia mengatakan yang dilakukan oleh Prabowo itu berbahaya. Harusnya Bawaslu dan KPU melakukan tindakan hukum, karena kata-kata kasar Prabowo dapat memicu kekacauan karena memprovokasi pendukungnya. Cibur makan ketupat, pulangnya lewat Bekasi. Kalau sudah selesai debat, jangan memprovokasi. Karena ada paslon yang setelah debat bertambah pendukungnya dia mengatakan goblok, tolol ya. Itu yang justru berbahaya. Jadi justru itu yang harus disikapi oleh KPU, Bawaslu, bahwa tidak boleh memprovokasi orang lain karena itu adalah sebuah perilaku yang tidak negarawan. Ia mengaku merasa sedih dengan ungkapan Prabowo tersebut. Kata goblok dan tolol memberikan pendidikan buruk kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Apalagi video ucapan Prabowo tersebut tersebar luas di media sosial. Selain itu, alasan Prabowo mengaku waktu 1 menit yang diberikan tidak cukup itu tanda ia tidak perform dalam debat. Karena para jubirnya yang tidak di bidang pertahanan bisa menjelaskan secara gamblang dalam waktu yang juga tidak banyak. Para pendukungnya mengatakan Pak Anies goblok dan tolol. Itu sesuatu yang tidak mendukasi. Kalau yang sore agak susah kita Bang ini. Ya, karena itu jelas, itu ada videonya di mana-mana gitu loh. Artinya rakyat juga memilih, walaupun yang nggak ngucapin
dia langsung, tetapi kan dia menanyakan kepada tim yang membuat pilihan, ya pinter atau goblok, ngajak ngopi lah, rahasia negara lah. Justru masyarakat yang anehnya mengatakan waktu sulit, tetapi jubirnya bisa menjelaskan dalam 1-2 menit.